kemarin hingga saat ini dan beberapa bulan ke depan. Terdapat fakta bahwa bursa saham berkelimpangan, nilai mata uang negara lemah kehilangan nilainya, harga bahan bakar meningkat tajam, harga komoditas pangan meningkat drastis. Dan bersama itu kita menjelaskan apa arti inflasi sebenarnya dan apa pengaruh inflasi. Selain dari kekuatan daya beli atau purchasing power yang menurun, namun pada kehidupan kita sehari-hari, apa pengaruh inflasi tersebut? Apa efek inflasi bagi dunia saat ini? Sehubungan dengan inflasi semakin meningkat, sebaiknya harta Anda, uang Anda diletakkan sebagian di emas, di dinaran, aplikasi yang membuat rupiah Anda memiliki emas sebagai jaminannya. Dalam rekening Anda ada 10 juta rupiah yang Anda bisa belanjakan dan ambil setiap saat karena bisa ditransfer antar bank seketika. Juga memiliki kartu ATM GPN. Di sisi yang sama, ada sejumlah emas di rekening Anda yang juga bisa diambil kapanpun dengan dinaran gold ATM. Mana ada rekening yang punya dua mata uang, yaitu rupiah dan emas, hanya di dinaran. Ayo segera download aplikasi di Android dan iOS. Sekarang kita kembali ke inflasi dunia. Dunia saat ini dikuasai berbagai macam kepala negara dan bentuk pemerintahannya. Ada yang atas nama demokrasi yang dimodifikasi, ada rejim otoriter, ada bentuk kerajaan atau sistem monarki, dan banyak rupa model dan sistem pemerintahan. Pertanyaannya, apakah akan selamanya begitu di masa ekonomi terbatas dan inflasi tinggi seperti yang sekarang sedang terjadi? Atau akan berubah total, bahkan terjungkal penguasa yang gagal kelola inflasi tersebut? Kita semua tahu, inflasi akan mempengaruhi politik sebuah negara atau sebuah wilayah. Juga akan banyak perubahan kebijakan, juga perubahan prioritas sebuah pemerintahan, juga berefek kemiskinan. Kita akan bahas 4 masalah hal tersebut. Pertama, inflasi mempengaruhi politik. Inflation juga disebut sebagai the mother of political change, atau inflasi adalah ibunya perubahan politik. Seperti di awal video narasi kita ceritakan, post-war, efek setelah Perang Dunia Pertama. Kemudian juga di Indonesia misalnya, resesi ekonomi di 1996, kemudian menjadi krisis ekonomi di tahun 1997, di mana membawa krisis politik di tahun 1998 dengan tergulingnya pemerintah Orde Baru, dan sekarang perang Ukraina antara Rusia dan NATO. Efek pandemi 2 tahun ditambah perang yang lebih dari 120 hari di Ukraina confirm penyebab awal inflasi dunia sejauh ini. Bahkan yang memprotes agar perang segera disudahi dengan Rusia mendapatkan apa yang Rusia mau, yaitu wilayah buffer, Donbas dan Crimea, dan mendapatkan janji NATO tidak menambah lagi anggota NATO baru, terutama di perbatasan Rusia seperti Ukraina dan Finlandia. Sementara Amerika dan sekutu G7 kemarin mengatakan tidak akan berhenti perang hingga Rusia kalah atau mundur balik keluar Ukraina. Agaknya perang akan menjadi panjang mengingat sebentar lagi dalam semester kedua tahun 2022, Oktober hingga Februari adalah musim dingin terdingin yang akan terjadi di Eropa Barat dan Eropa Timur. Mereka butuh gas, mereka butuh BBM Rusia. Ambiar itu Eropa kalau perang ini berkepanjangan. Kita kembali ke inflasi. Jimmy Carter ketika menjabat Presiden Amerika, beliau adalah Presiden Amerika yang sederhana, humble, petani, dan di zaman jabatannya, inflasi tinggi terjadi di Amerika. Harga makanan meningkat tajam dan harga bensin tinggi. Tingkat pengangguran terburuk dalam 10 tahun terakhir di zaman Jimmy Carter, ditambah drug kartel menguasai jalanan Amerika. Ujung-ujungnya, inflasi menumbangkan Jimmy Carter, diganti oleh Ronald Reagan dengan kemenangan telak. Saat ini, di Amerika, harga pangan juga naik 10% dalam 4 bulan terakhir. Harga BBM naik 8%. November tahun ini, Joe Biden menghadapi midterm election. Peluangnya adalah inflasi akan memukul Biden dan akan merubah jalan sejarah politik Amerika ke depannya. Kita ke India sekarang. Di tahun 2014, Perdana Menteri lama India, Manmohan Singh, inflasi India terburuk kala itu sehingga Narendra Modi berkuasa dengan telak. Sekarang kita semua mengerti apa yang inflasi bisa lakukan kepada sebuah pemerintahan. Kita mereview inflasi dunia, global inflation. Saat ini berkisar di 7%. Harga pangan juga meningkat sekitar 7%-an sejak 4 bulan terakhir. Efeknya adalah ada 50 negara dunia saat ini dari 200 negara dalam keadaan parah, krisis parah baik politik, pangan, dan energi negara tersebut. Siapa saja mereka itu? Brazil, Israel, Pakistan, Bangladesh, Turki. Dan jika terus-terusan inflasi di negara-negara tersebut meningkat dan tidak terkendali, bisa dipastikan pemimpin yang saat ini berkuasa seperti di Brazil, di Israel, bahkan Erdogan di Turki bisa terjungkal di tahun 2023. Karena meningkatnya harga-harga kebutuhan bisa menggulingkan pejabat berkuasa. Inflasi bisa juga merubah wajah sebuah negara. Lihat saja Venezuela. Venezuela memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Tetapi di peta dunia, apa posisi Venezuela sekarang?
Kegaduhan politik berkepanjangan, inflasi tinggi juga berkepanjangan. Dari negara terkaya menjadi negara termiskin di Amerika Latin dengan telah 6 juta warganya keluar dari Venezuela mencari perbaikan nasib ke banyak negara. Di Venezuela, di tahun 1973 hingga tahun 2022, harga barang di Venezuela telah meningkat 3.700%. Bayangkan naiknya ribuan kali harga itu. Bahkan dibanding dengan Singapura dalam 10 tahun terakhir harga telur tidak naik 1 sen pun. Di Venezuela ada lagi yang lebih parah. Bulan Februari 2019, inflasi Venezuela 340.000%. Itu gila namanya. Uang Venezuela sama dengan toilet papers, nggak ada nilainya, junk papers. Di tahun 2019, 20% populasi rakyat Venezuela keluar meninggalkan kampung halaman. Kita lanjut inflasi dengan kebijakan pemerintah. Inflasi merubah kebijakan semua pemerintahan, itu adalah sebuah kepastian. Merubah by force, dengan paksa, yang kalau tidak berubah, gaduh dan chaos jadinya. Seperti rakyat Sri Lanka saat ini yang membakar rumah dinas pemimpin Sri Lanka, Raja Paksa, dan memaksa Raja Paksa mengundurkan diri. Dan dia akan mengundurkan diri dalam minggu ini. Inflasi juga membuat Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, mengundurkan diri setelah didemo para buruh kereta api dan para guru di Inggris. Kebijakan apa yang diubah adalah kebijakan yang menguntungkan negaranya yang dilakukan, seperti memproteksi. Siapa aja negara yang sudah memproteksi saat ini? Argentina misalnya, melarang ekspor soybean keluar dari negaranya. Algeria menutup ekspor pasta, gandum, gula untuk tidak keluar ekspor barang tersebut. Mesir membatasi minyak goreng. Serbia tidak lagi mengirim gandum, jagung. Juga Kosovo, gandum dan minyak jagung tidak keluar lagi. Dan banyak negara yang mementingkan warganya dengan mengubah kebijakan. Karena perang, semua menjadi terbatas dan semua melindungi kepentingan bangsanya sendiri. Sungguh, prioritas pejabat yang peduli rakyatnya adalah mengendalikan harga-harga di dalam negeri terlebih dahulu di masa inflasi dunia. Sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap untuk semua itu? Kita semua menyadari cepat atau lambat apa yang terjadi di belahan dunia manapun dalam waktu yang singkat akan masuk juga ke Indonesia. Mulai dari tren fashion, food, gaya hidup, penyakit, masalah politik, masalah sosial, apapun itu akan cepat menular, baik yang baik maupun yang buruk. Tidak terkecuali apa yang terjadi di dunia barat saat ini. Di negara Eropa, masalah air traffic atau jalur transportasi udara, terutama bandara besar Eropa, terjadi kekacauan di mana-mana sehingga menular hingga Australia dan Amerika. Koper hilang, barang bertumpuk, penumpang antri hingga 5 jam. Ribuan orang cancel flight karena perubahan jadwal pesawat dan kekurangan SDM yang ketika pandemi di PHK hingga tinggal 20%. Namun sekarang di musim liburan summer, penumpang kembali sebanyak sebelum pandemi. Namun pekerja bandara banyak yang baru masih bingung karena pekerja yang lama banyak yang tidak mau kembali bekerja karena meminta bayaran yang lebih tinggi. Sudah harga bahan bakar pesawat naik 2 kali lipat, tenaga kerja pada demo, ditambah cuaca panas di Eropa yang sangat mengerikan hingga 40 derajat. Ribuan orang meninggal karena heat stroke di Eropa. Hubungan pesawat dengan cuaca itu apa? Runway pesawat menjadi sangat panas, membahayakan ban pendaratan pesawat. Efek pandemi, dunia itu semuanya menjadi baru. Efek perang Ukraina membuat dunia juga menjadi baru. Efek kolonialisasi Tiongkok membuat dunia menjadi baru. Bahkan dunia sosial media, orang tidak lagi mengupdate statusnya di Twitter dan Facebook dalam 6 bulan terakhir. Itu menurun hingga 30%, alias banyak orang yang merubah kebiasaan bersosial media statusnya dan profilnya. TikTok, YouTube menjadi 30% volumenya naik sebagai anomalinya. Di dunia barat, iklan sudah menang, di dunia digital meninggalkan koran, radio, dan TV. Dan orang berkantor dengan Zoom mengurangi luas ruang kerja di seluruh dunia, menyusut 20%. Banyak gedung kosong saat ini. Itu semua bagian dari keseharian kita saat ini, dan dunia politik pun mengalami shocking wave. Sesangar cuaca panas di Eropa yang membuat penggunaan gas dan minyak Rusia naik 10% di Eropa, yang menambah keuntungan di kantong Rusia $1 billion setiap minggunya. Apalagi hal yang parah yang membuat ekonomi akan terguling di banyak negara. Kita lihat secara mikroekonomi di negara Tiongkok. Setelah dipukul telak dunia keuangan Tiongkok dengan bangkrutnya Evergrande, maka dunia keuangan Tiongkok dipukul lagi dengan masalah fraud keuangan yang mengatasnamakan bank, namun untuk investasi non-bank, seperti kasus Century di Indonesia. Mirip plek, tidak ada produknya, hanya menjanjikan keuntungan bunga, di mana surat berharga itu tidak dilindungi otoritas keuangan Tiongkok. Kasus Henan Bank menjual deposito secara online
dengan bunga tinggi. Sektor real di Tiongkok goncang akibat pandemi, memukul investasi Henan Bank di tempat lain katanya. Namun apapun itu ceritanya, pukulan beruntun itu, yaitu pandemi virus Wuhan, lockdown kota-kota produksi dan pelabuhan, Evergrande, dan terakhir deposito Henan Bank, menambah beban Tiongkok parah karena juga harus tetap membeli energi minyak, terutama untuk energi di Tiongkok dengan harga 2 kali lebih mahal dibanding tahun lalu. Masalah besar di negara Tiongkok tersebut membuat strategi Tiongkok yang meminjamkan pembiayaan hutang ke banyak negara mulai ditarik-tarik, dan hal ini membuat banyak negara yang menggunakan pinjaman Tiongkok kebakaran jenggot. Banyak negara yang saat ini bermasalah di dalam negerinya karena keterbatasan stok pangan, keterbatasan energi, tingginya harga penyebab inflasi, menurunnya daya beli, dan terbeban hutang jatuh tempo yang biasanya mudah menemukan pinjaman-pinjaman lain lagi agar hutang tadi dibayar pakai pinjaman hutang lagi. Kehidupan agar bisa hidup dan berputar, namun tidak ada pada saat ini. Pendana mulai menarik investasinya dan tidak menambah lagi arus kas keluar. Amerika melakukan itu, Tiongkok melakukan itu, menarik investasinya, menarik dolarnya. Kita ke tanah air yang memasuki tahun politik yang mulai pada kampanye. Sebuah hutang besar bulan ini sekitar 500 triliun mengharuskan mendapatkannya melalui pinjaman baru. Kita beruntung masih bisa mendapat pinjaman. Hal ini mengingatkan kita atas apa yang terjadi di pemerintahan di atas sana. Pastinya lagi dilema, pastinya lagi bingung, lagi penat karena nggak ada yang kerja karena lebih mementingkan jualan untuk nanti 2024. Harga minyak dunia itu 2 kali dari perkiraan prediksi APBN. APBN memperkirakan harga di tahun 2022 berkisar 63 dolaran. Itu terjadi analisa di tahun 2021 menebaknya. Ternyata di tahun 2022 harga bisa sampai 120 dolar per barel dan saat ini sekitar 100-an dolar per barelnya. Tentunya perlu ada dana besar untuk membeli BBM, naik 2 kali lipat dari anggaran. Dan kalau di SPBU dilepas harga publik, dilepas harga pasar, harganya bisa 20 ribuan per liternya, yaitu akan naik 35% dari harga tahun lalu. Bisa menyebabkan harga-harga kebutuhan sehari-hari naik 10-15%. Itu inflasi parah. Maka lebih baik disubsidi. Keputusannya adalah harga pasar ditahan di rendah, masyarakat belinya di bawah 15 ribuan, pemerintah nombokin sekitar 6 ribuan per liternya, alias pemerintah yang mengcover. Hal inilah yang membuat kekurangan uang di kas negara yang membuat pemerintah harus pinjam. Ada 2 mata pisau melihatnya. Pro pemerintah sekarang akan menganggap tindakan ini baik, walau negara harus berhutang. Namun yang anti pemerintah saat ini akan mengatakan yang bayarin nanti siapa? Pajak digenjot terus, usaha nggak ditolong, malah ditekan. Yang nanggung rakyat juga nantinya, tapi yang dapat nama sampean pejabat di atas. Yang pro pemerintah menganggap hutang itu nggak apa-apa. Sementara yang anti hutang komen, hutangnya harusnya yang membayar yang membuat pinjaman tersebut. Maka pertanyaannya adalah, apakah itu menjadi hal yang produktif buat cover hutangnya, buat cover bunganya, buat cover pokoknya? Mana hasilnya? Kok malah ngutang terus? Rakyat menjadi terbebani dengan beratnya membayar pajak untuk bayar hutang. Hutang tidak produktif lagi. Maka banyak komentar yang menyatakan, coba kalau presiden selagi menjabat itu boleh melakukan apapun seperti ngutang, pinjem, gadaikan aset negara, tapi di ujung masa jabatannya harus nol kembali. Hutang harus terbayar, aset tidak ada yang hilang. Coba bayangkan kalau itu jadi KPI, Key Performance Indicator, indikator prestasi bernegara. Itu baru adil menilai keberhasilan seorang pejabat, yaitu membuat negara profit, naik pertumbuhannya, dan tidak meninggalkan hutang. Prestasinya ada bukti angka, ada bukti rapot, bukan hanya gambar-gambar bangunan saja, namun ada angka pembuktian bangunan tadi membuat manfaat, yaitu keuntungan baik materi ataupun non-materi. Kita bisa menilai dengan angka lebih objektif. Apa yang pejabat telah buat, apa manfaat buat rakyat, dan apa harta yang ditinggalkan. Makin bertambahkah atau makin sedikit? Ada hutangkah atau bebas hutang? Itu harus jadi patokan. Bagaimana kalau nanti kita pakai hal ini sebagai parameter pemerintahan? Anak cucu kita menilai. Sekarang mungkin yang sedang menjabat merasa aman karena ada dana 1,2 triliun rupiah dalam 7 tahun untuk buzzer yang melindungi dari ide-ide dan usulan-usulan kita agar tidak ditanggapi. Namun kebenaran kan sesungguhnya tidak perlu dibela oleh buzzer karena kebenaran hakiki itu membela dirinya sendiri. Ya kecuali yang dibawa memang bukan kebenaran hakiki. Kita balik ke topik. Pertamina saat ini perlu 500 triliun rupiah, maka pejabat tertinggi mengatakan pinjam. Hutang siapa yang bayar? Yang bayar presiden selanjutnya.
Inilah salah satu yang Bosman harapkan ketika mendapatkan mandat nanti. Newmind bisa-bisa tidak mau bayar hutang yang dibuat oleh pejabat sebelumnya. Bisa nggak ya kayak gitu? Bayangkan kalau mantan sewaktu menjabat menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan pinjaman, namun bukan untuk membuat hasil yang produktif, tapi buat belanja barang-barang, buat pamer dan flexing. Kan berat nanggung yang terkenal mantan yang susah kita. Ibarat pinjam di bank pakai aset mertua, yang bukan buat usaha malah beli barang mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Di ujung-ujungnya hutang menumpuk. Mertua nanya, ngapain aja tuh duit lu pakai? Jawabannya, sambil garuk-garuk kepala. Itu hanya ilustrasi yang anti pemerintahan. Yang pro tidak melihat hal seperti itu, semuanya wajar dan pejabat sudah bekerja dengan baik. Cadangan devisa Indonesia masih tinggi, inflasi masih terjaga, stok pangan masih terjaga. Jauh itu seperti Sri Lanka itu jauh, dibandingkan juga Pakistan juga jauh. Indonesia jauh lebih baik, tenang aja. Demikian yang pro pemerintahan itu berkata, bagi Newmind yang tidak anti pemerintah juga tidak mendukung oposisi, Newmind tetap lurus, ingin Indonesia 100 kali lebih baik dari saat ini. Yang jelek diingetin dan diberi saran, yang bagus dikuatkan lagi.